Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Kadito, trainer public speaking, communication, and facilitating skills. Nah, teman-teman, kita hari ini mau nge-review panduan fasilitator. Kakak baru aja dapet ini, dan ketika kakak lihat isinya, wah, banyak banget yang bisa kita pelajari. Terutama supaya kita lebih paham gimana sih cara jadi fasilitator yang baik. Kita lihat ya dari file ini. Tentunya kakak nggak akan sebutin nih dari mana, tapi kalau dilihat dari judulnya, ini kegiatan untuk keagamaan ya. Memang sering ya fasilitator, terutama untuk yang bagian keagamaan ini, di Kristen, Katolik, Muslim, Buddha, Hindu, banyak banget kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan fasilitator. Dari peserta 240 orang, banyak banget yang usia OMK yaitu usia muda. Dan orang dewasanya ada 20. Bagian kelompok, 24 kelompok dan setiap kelompok akan terdiri dari 10 sampai 11, akan ada satu fasilitator dan satu katekis. Nah, oke, hal pertama yang mau kakak sarankan. Untuk satu kelompok 10 sampai 11 orang, jadi gini, bagi kakak itu lebih nyaman kalau dalam satu kelompok perbandingannya adalah 1:7. Jadi satu fasilitator itu untuk 7 peserta. Karena kenapa? Karena secara psikologis ya, ketika di atas 7 itu orang-orang itu susah untuk dalam tanda petik patuh pada satu orang. Batasnya yaitu batas psikologisnya adalah 7. Tapi kan tadi dibilang kan, ada satu fasilitator, satu katekis. Jadi ada 2 orang fasilitator bisa dibilang. Ada 2 fasilitator dalam satu kelompok. Nah, jadi saran pertama yaitu, satu kelompok seenggaknya sebenarnya mending 7 orang. Masalahnya adalah di 2 fasilitator ini. Kalau kakak lihat ya, satu fasilitator OMK dan satu katekis. Ini udah ketahuan banget bahwa masing-masing fasilitator ini punya gap generasi. Karena setahu kakak jarang ya fasilitator tuh dari anak muda gitu. Jadi bisa dilihat bahwa yang akan nanti mendominasi adalah si katekis ini. Oleh karena itu, saran kakak daripada begini, mending sekalian aja satu fasilitator, karena 10 ya satu fasilitator, 5 orang. Jadi sendiri-sendiri satu kelompok, satu fasilitator. Nah, kalau begini, ini masih sesuai nih, karena 1:5. Tapi cara lain ya untuk mengatasi ini supaya efektif adalah si fasilitator dan si katekis ini mending ketemu. Jadi dari sebelum jauh-jauh hari gitu mereka udah saling kontak-kontakan lah. Lebih bagus kalau ketemu sebenarnya supaya paham apa sih yang mau kita omongin, sekalian bonding gitu. Karena jangan sampai ada apa ya, jadinya satu yang lebih menonjol dan satu yang jadinya iya-iya aja gitu. Tujuan mengajak, merenungkan, it's great. Oke. Panduan, sambut dan ciptakan kenyamanan. Sambut peserta dan perkenalan diri, jelaskan tujuan. Ya, teman-teman bisa baca. Dan kalau dari sini yang kakak lihat bahwa panduannya ini masih bisa dikembangkan lagi. Dalam arti bisa didetailkan. Karena kalau teman-teman lihat setiap poinnya itu cuma satu doang. Dan gak ada, bisa dibilang sama aja poinnya kayak poin di atasnya. Misalnya nih, sambut dan ciptakan kenyamanan. Sambut dan ciptakan kenyamanan. Gimana cara sambut dan menciptakan kenyamanan? Sambut peserta dan perkenalkan diri. Apakah cukup? Teman-teman coba bayangin teman-teman baru ketemu sama orang yang ditemuin. Terus dia kenalan sama teman-teman. Apakah teman-teman udah bisa merasa nyaman? Belum tentu. Apakah dengan memperkenalkan diri sudah cukup untuk menciptakan kenyamanan? Wah, itu itu proses yang sebenarnya butuh step-stepnya. Ya, tapi kakak akan jelaskan setelah kita bahas di yang halaman ini dulu. Oke, kemudian jelaskan tujuan,
tarik keterlibatan dan ajukan pertanyaan terbuka. Nah, di halaman ini sebenarnya bagus banget karena halaman ini menyebutkan bagian yaitu pembuka, perkenalan. Jadi sebagai seorang fasilitator, justru yang paling krusial itu adalah bagian pembukaannya ketika kalian masuk ke dalam kelompok, ketika pertama kali yaitu perkenalan ini. Kenapa penting banget? Karena supaya proses selanjutnya itu berjalan lancar, pembuka ini juga mesti smooth, mesti benar-benar tercipta dengan baik. Suasana keakraban dibentuk di sini. Dalam public speaking itu ada tentu ada pembukaan, dan pembukaan sama penutup itu penting banget. Seolah-olah itu seperti pesawat yang lepas landas, ya kan? Pesawat ketika take off itu benar-benar penting banget di saat itu untuk menjamin penerbangan yang baik. Nah, sama pentingnya juga seperti itu di sini. Oleh karena itu, kakak sangat sarankan untuk panduan di pembukaan ini dibuat lebih detail. Seperti sambut dan ciptakan kenyamanan. Gimana caranya? Udah bener, sambut peserta dan perkenalkan diri. Ya. Setelah perkenalkan diri, apakah langsung menjelaskan tujuan? No, belum. Habis teman-teman perkenalkan diri, jangan lupa teman-teman buat mengapresiasi peserta. Apresiasi itu memberikan sesimpel, teman-teman, makasih ya udah datang di kelompok ini. Teman-teman, makasih ya udah datang di acara ini. Kakak seneng banget kita semua mau datang, teman-teman berkenan tuh datang. Ya, kita beri tepuk tangan. Kita tepuk tangan dong buat semuanya. Nah, itu cara yang sebenarnya paling simple dari mengapresiasi. Jadi poin apresiasi itu satu, harus tulus, harus nyata, dua harus nyata, tiga harus relevan. Tulus, nyata, relevan sama kelompok yang teman-teman jadi fasilnya itu. Oke, habis itu tujuan, ya boleh. Tapi izin catatannya untuk tujuan, pastiin kata-kata yang digunakan itu santai dan singkat aja. Apalagi kalau kebanyakan pesertanya anak muda. Anak muda sama tujuan kayak begini tuh nggak begitu penting sebenarnya buat mereka. Yang penting tuh tahu kita mau ngapain aja gitu. Tarik keterlibatan, ajukan pertanyaan pembuka yang ringan untuk melibatkan peserta. Ini benar. Masalahnya kalau kakak lihat ada di bagian terakhir yang terakhir ini. Gunakan pertanyaan yang terbuka alih-alih pertanyaan yang hanya dijawab ya dan tidak. Menurut kakak, apakah tidak boleh menggunakan pertanyaan ya dan tidak? Menurut kakak, no. Ini pertanyaan ya dan tidak alias pertanyaan tertutup itu adalah pertanyaan yang justru penting banget untuk di bagian pembukaan. Karena apa? Supaya ada jenjangnya biar kelompok tuh open, terbuka gitu. Teman-teman bayangkan, teman-teman masuk ke satu kelompok yang mungkin aja gak saling kenal, yang mungkin aja fasilitatornya gak teman-teman kenal, terus tiba-tiba disuruh, oke teman-teman, mari kita ceritakan yuk, apa pengalaman teman-teman bertemu dengan Tuhan. Terlalu cepat-cepat, terlalu buru-buru. Sabar. Ya. Makanya pertanyaan ya dan tidak alias pertanyaan tertutup itu penting banget. Supaya apa? Supaya mereka, anggota kelompok, teman-teman kita dalam kelompok itu ada rasa nyaman untuk terlibat. Jadi kita bawa mereka nggak harus langsung yang menceritakan sesuatu yang mendalam banget. No. Pertanyaan yang dia tidak. Atau bahkan pertanyaan yang cuma dijawab dengan anggukan. Itu juga merupakan anak tangganya untuk membangun keterlibatan. Jadi,
langsung mengajak memancing diskusi mendalam di bagian pembukaan, menurut kakak belum. Pertanyaan yang mendalam itu baru bisa kita sampaikan ketika pembukaan itu udah berlangsung secara smooth. Oleh karena itu, makanya ada berbagai metode ya, ada perkenalan, ada pertanyaan tertutup, ada games, bahkan ice breaking untuk teman-teman di dalam ya. Ice breaking yang tentunya jangan yang cringe pastinya, ice breaking yang sifatnya itu personal, berdua-dua, dalam bertiga-tiga. Itu banyak banget games-games ice breaking singkat buat nyusun kayak gini. Nah, jadi itu teman-teman untuk bagian pembukaannya. Loh kok lama banget? Ya memang. Kakak pernah ngefasil salah satu kelompok gitu ya. Dan ada 3 pertanyaan sebenarnya yang harus dibahas dalam kelompok. Tapi kita akhirnya cuma bisa bahas 1. Karena apa? Karena panitia cuma ngasih waktu berapa? Setengah jam. Dalam waktu pembukaan ini, seenggaknya sesingkat-singkatnya itu adalah 15 menit. Untuk saling perkenalan. Apalagi kalau satu kelompok banyak banget kayak tadi. Sampai 10 orang. Lah itu semakin lama, semakin banyak anggota kelompoknya, proses pembukaannya bakalan memang semakin butuh usaha. Makanya kakak tadi sarankan di awal ya, cukup 1 fasilitator untuk 5 orang dalam satu kelompok. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah ini dia. Ini adalah panduan untuk mengelola dinamika kelompok. Ada banyak banget ya. Perhatikan yang diam, kendalikan yang dominan, dan jaga fokus. Untuk bagian yang ini bagus banget. Jadi perhatikan yang diam, kendalikan yang dominan, dan jaga fokus. Ini 3 hal yang memang penting banget supaya jalannya diskusi dalam kelompok sebagai fasil itu tetap berjalan dengan lancar. Tapi yang kakak mau bahas adalah tentang langkah-langkah yang harus dilakukan. Perhatikan yang diam. Perhatikan peserta yang cenderung diam atau ajukan pertanyaan langsung yang relevan dengan pengalaman mereka. Ini menurut kakak mesti dilakukan dengan hati-hati. Jadi jangan plek-ketiplek langsung ngikutin yang disampaikan di sini. Apalagi teman-teman ngelihat ada anggota kelompoknya yang diem, terus teman-teman langsung ajukan pertanyaan. Itu sama kayak nembak, sama kayak ngebom peserta yang memang diem, dia mungkin memang nggak mau terlibat. Nah, itu dia masalahnya. Kita nggak tahu kenapa mereka diem. Kita nggak tahu kenapa mereka memilih untuk nggak berpartisipasi aktif. Siapa tahu mereka ikut kegiatan itu karena dipaksa. Siapa tahu mereka ikut kegiatan itu bukan atas kehendaknya sendiri. Siapa tahu emang ada yang dipikirkan di luar itu. Nah, makanya langsung menembak atau kayak gini ya, mengajukan pertanyaan langsung, apalagi yang relevan aja kita nggak tahu. Kecuali kita udah kenal siapa yang diem ini, ya kan? Nah, oleh karena itu terus gimana sih cara ngelola yang diem ini? Cara ngelola peserta yang diem justru adalah dengan tidak mengganggunya. Ketika ada yang diem, justru jangan langsung ditembak pertanyaan. Bete, pesertanya bete. Dan kalau udah sampai level tertentu, itu masuk ke ranah audiens, tipe audiens itu yang namanya teroris. Jadi kalau dia merasa terganggu, dia akan ketika ditanya, jawabannya bakalan ngaco. Nah, dan akhirnya apa? Bikin peserta lain gak nyaman. Tentu gak mau kan kayak gitu. Itu ya. Kemudian kendalikan yang dominan. Oke. Cara mengendalikan yang dominan menurut kakak yang baik adalah bukan dengan menegur intinya. Tapi justru dengan memfasilitasi dia. Ya nggak apa-apa. Justru malah ketika ada yang dominan, artinya banyak yang mau di-sharingkan. Justru kalau ada peserta yang kayak gini, teman-teman mesti kasih dia
waktu lebih banyak untuk ngomong dan berikan kayak apresiasi gitu. Justru malah libatkan dia semakin banyak di kelompok itu. Misalnya dalam satu kelompok, teman-teman bisa pecah lagi tuh kelompoknya. Nah, oke. Teman-teman sekarang silahkan berdua-dua ya, saling sharingkan bagian ini. Kayak gitu. Nah, jadi itu salah satu triknya dengan memecah lagi dalam kelompok. Ya, tadi udah ada berapa? 10 orang kan dalam kelompok. Dipecah. Nah, dengan berdua-dua kayak begini, otomatis yang paling dominan hanya bisa cerita ke satu orang. Ya kan? Walaupun dia mungkin ceritanya memang banyak, nggak apa-apa. Kayak gitu teman-teman. Jadi kendalikan yang dominan justru bukan dengan menghentikan, kalau menurut kakak bukan dengan menghentikan, tapi dengan memfasilitasi gimana caranya biar dia bisa ngomong lebih banyak tanpa mengganggu yang lain. Misalnya juga dengan, menarik banget ceritanya. Nah, nanti habis sesi ini cerita lagi yuk. Nah, kayak gitu. Sekarang kita lanjut dulu. Silakan. Kayak gitu misalnya. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, menjadi pendengar aktif. Nah, teman-teman, dari bagian ini banyak banget langkah-langkahnya. Dan kalau menurut kakak, si pembuat ini mau memberikan langkah-langkah praktis supaya gimana sih caranya menjadi pendengar yang aktif. Menurut kakak, akan lebih baik ketika, ini bisa juga untuk teman-teman ya, untuk hal lain ya. Ketika teman-teman mau memberikan instruksi, baik itu secara lisan maupun tertulis, sangat baik kalau tidak menggunakan kata jangan. Kayak di sini. Jadi kalimatnya jangan kalimat negatif. Satu-satunya kalimat positif yang ada di sini cuman pertama, lakukan kontak mata. Yang lainnya jangan mengadili, jangan mendesak, jangan memecahkan, jangan menyela. Bahkan lanjut ke berikutnya nih, halaman berikutnya. Jangan memihak. Nah, kenapa kayak gitu? Karena gini teman-teman. Otak kita ketika mendengarkan kalimat negatif, kayak dengan menggunakan kata jangan, tidak, itu justru malah akan fokus ke kalimatnya itu. Maksudnya gimana sih kak? Gini aja deh. Oke teman-teman, siap ya, kosongkan pikiran. Kakak akan kasih tahu teman-teman satu perintah. Oke, jangan mikirin pohon. Dah, justru apa yang paling pertama kali dipikirkan? Pohon. Yang langsung terbayang pohon. Sama kayak gini, jangan mengadili. Yang dipikirkan apa? Mengadili. Jangan mendesak. Yang dipikirkan pertama apa? Ya mendesak. Jadi, lebih baik gunakan kalimat positif untuk melakukan instruksi, untuk memberikan instruksi daripada kalimat negatif. Karena kalau menggunakan kalimat atau kata negatif atau frase negatif, itu justru malah kurang efektif karena pikiran kita malah fokus ke hal yang justru tidak kita inginkan itu terjadi. Nah, terus apa dong baiknya? Misalnya, pertama udah oke nih, tapi menurut kakak, tiga atau langkah-langkah di sini itu memang terlalu banyak lah. Nah, jadi pendengar aktif itu gimana sih? Jadi pendengar aktif itu sesimpel gini teman-teman. Menjadi pendengar aktif itu sesimpel lakukan kontak mata, perhatikan betul yang diajak ngomong. Misalnya yang diajak ngomong itu di samping. Ya udah, berarti teman-teman mengarahkan posisi tubuh ke arah yang mau diajak ngomong. Pertama itu. Kedua, ketika mendengarkan, berikan anggukan. Oke. Atau juga ya respon-respon singkat kayak gitu. Tapi jangan terlalu banyak. Kesannya pura-pura ntar. Baru setelah dia selesai bicara, kita berikan supaya benar-benar menghargai, kita berikan kesimpulan dari kata-kata penting yang orang itu ceritakan. Wah, keren banget ya. Jadi kamu bla 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 bla, misalnya dia menceritakan kalau dalam konteks ini pengalamannya, karena kan percakapan rohani ya.
ya pengalamannya aktif di gereja karena diundang sama pacar. Ya gitu. Jadi pakai aja itu. Wah, keren ya. Kamu aktif kamu aktif di gereja karena diundang sama pacar kamu. Kita kasih tepuk tangan teman-teman untuk pacarnya si A ini. Wah, dia benar-benar perpanjangan tangan Tuhan. Misalnya gitu. Jadi dengan mengambil inti atau kata-kata penting dari cerita orang yang bicara, itu udah masuk ke cara untuk menjadi pendengar aktif yang empatik. Berikutnya, menjaga netralitas, jangan memihak pada salah satu pendapat. Ya itu bagian yang tadi. Apapun cerita dari si Syajan dalam kelompok, ya, apapun itu, selama nggak yang menabrak batas-batas moral dan hukum, ya, emang baiknya adalah kita afirmasi. Wih, oke, bagus sekali ya. Walaupun mungkin menurut kita itu rada-rada salah, tapi selama tidak menembus atau tidak mendobrak batas moral, misalnya, oh saya ikut ke gereja supaya saya pertama kali saya suka aktif di gereja karena saya bisa saya bisa itu nimpa QRIS yang ada di gereja dengan QRIS saya. Nah, itu baru itu itu misalnya ekstrim dari menabrak batas moral dan hukum. Tapi ya selama tidak menabrak itu, baiknya diafirmasi aja. Dan selesai. Oke. Ya. Kesimpulannya adalah ini adalah sebuah upaya yang baik dalam memberikan panduan untuk fasilitator. Akan sangat baik sebenarnya kalau panduan ini diberikan dalam satu sesi training atau seminar. Karena supaya yang lain paham dan bisa ada diskusinya. Apa sih yang harus dilakukan? Apa sih yang harus dilakukan kayak gitu. Jadi ini sebuah usaha yang bagus banget. Dan gak banyak yang melakukan kayak begini. Jadi dia paham, si pembuat ini paham bahwa fasilitator itu memang tugasnya adalah membantu peserta. Nah, dan rekomendasinya kakak udah berikan tadi ya sepanjang video, tapi sebagai rangkuman kita lihat dari awal ya. Pertama, peserta 1 orang maksimal, 1 fasilitator maksimal 7 orang. Itu rekomendasinya. Kedua, kalau memang mau ada 2 fasilitator dalam satu kelompok, baiknya 2 orang ini memang ketemu atau memang sudah saling kenal. Kemudian menjelaskan pembukaan itu butuh jenjangnya, ada tahap-tahapnya. Nggak bisa langsung di awal langsung buat diminta untuk melakukan hal-hal yang mendalam kayak menceritakan isi hati gitu. Selanjutnya mengelola dinamika kelompok itu harus benar-benar empatik, berperan terutama untuk tidak mengganggu yang diam dan memberi kesempatan untuk yang aktif. Kemudian menjadi pendengar aktif itu cukup dengan langkah-langkah yang simpel tadi. Lebih baik memberikan kalimat positif dalam menyampaikan instruksi dan mengafirmasi selama tidak menembus batas moral dan hukum. Oke, jadi itu untuk video kali ini. Dan kita bisa ketemu untuk ilmu-ilmu tentang public speaking, communication, and facilitating skills berikutnya. Bye-bye.